Shalom Bapak Ibu, selamat Natal dan menyambut tahun baru. Saya senang bisa kembali dalam seri khotbah ini dari Kitab Keluaran. Dan sekarang kita akan melihat dan belajar dari pasal yang ke-17. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dengan setia, dan tolonglah membuka hati kami supaya kami boleh mendengar kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu mungkin sudah membaca atau melihat film tentang kapal besar Titanic. Kapal besar itu dianggap tidak mungkin bisa tenggelam. Tetapi sebenarnya itu melewat Laut Atlantik dan kena batu es yang besar yang di bawah lautnya, dan itu menghancurkan kapal besar itu Titanic, dan itu tenggelam. Banyak orang ditewas di dalam situasi itu, bukan dibunuh tetapi mati di dalam situasi itu. Itu menjadi kabar yang besar karena ada banyak orang kira tidak mungkin itu bisa tenggelam. Nah, batu yang bisa menghancurkan, yang bisa mengambil kehidupan, juga bisa menjadi batu yang menyelamatkan. Karena kalau ada batu di laut itu, mereka bisa naik batu itu sampai diselamatkan. Jadi hari ini kita akan belajar dari konsep batu yang ada di dalam Keluaran pasal 17. Ada batu yang bisa menghancurkan, tetapi ada batu yang bisa menyelamatkan. Yesus adalah batu keselamatan. Kita akan belajar hal itu dari kitab Keluaran. Kita melihat beberapa bayangan untuk kebenaran ini dalam pasal yang ke-17. Kita akan belajar bahwa Yesus adalah keselamatan kita, dan sebagian keselamatan itu termasuk penyediaan serta perlindungan. Saya akan membaca dari Kitab Keluaran pasal 17. Kitab Keluaran pasal 17. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafadim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah
diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sini yang sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi pasal ini bisa dibagikan dua bagian. Satu bagian, satu batu. Kita lihat satu batu. Bagian yang kedua kita lihat batu lain. Nah, kedua-dua batu itu membayangkan siapakah Yesus Kristus bagi kita. Mari kita belajar dari teks ini. Bangsa Israel berangkat dari padang gurun Sin dan berjalan menurut perintah Tuhan. Dan mereka tetap tidak bisa menemukan air untuk diminum. Allah mengajar mereka untuk bergantung kepada Dia dan jangan merencanakan hanya sesuai hikmat dan pengetahuan mereka. Allah terus mau mengajar mereka untuk bergantung kepada Dia. Bergantung kepada kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati. Bergantung kepada kesabarannya. Bergantung kepada kesetiaannya. Tetapi orang Israel tetap bertengkar dengan Musa. Mereka bertengkar dan minta air minum. Musa mengerti langsung situasinya. Mereka mencobai Tuhan. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya di sini lebih keras daripada yang dipakai di pasal 16. Di situ mereka mengeluh. Di sini pasal 17 mereka bertengkar. Allah menggodai mereka untuk menguatkan iman mereka, untuk manfaat mereka. Tetapi orang Israel menggodai Tuhan karena mereka tidak percaya kepada kesabarannya dan kasih karunia-Nya. Jika menggodai Allah, seperti minta Allah melompat sesuai dengan kehendak kita dan membuat Dia bergantung kepada kita. Tetapi itu keliru sekali. Membuat Tuhan, minta Tuhan melompat, minta Tuhan buat hal ini, hal itu untuk kita. Itu keliru sekali. Kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, bukan terbalik. Sekali lagi, bangsa Israel menganggap menghina kepemimpinan Musa dan kehendak Allah yang baik bagi mereka. Ayat yang ketiga. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?
Pada waktu mereka meragukan kepemimpinan Musa, sepertinya mereka meragukan keselamatan Allah dan kepemimpinan Allah di padang gurun itu. Jika kita bertengkar dengan kepemimpinan dan bimbingan Tuhan, dengan apa yang muncul dalam kehidupan kita, kita bertengkar dengan kebaikan dan kemurahan Allah. Pada intinya, kita bertengkar dengan karakter Allah. Hal itu bahaya sekali. Pasti, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada hal yang susah yang akan muncul dalam kehidupan kita. Apakah kita bertengkar langsung dengan Tuhan atau bergantung kepada Tuhan dalam situasi yang berat itu? Tapi dalam kasus ini dengan bangsa Israel, Allah sangat sabar dan murah hati, luar biasa Tuhan. Dia memerintah Musa untuk membawa bersertanya beberapa orang dari antara para tua-tua Israel dan tongkatnya. Ada hubungan yang jelas antara apa yang dibuat Allah di sungai Nil dengan tongkat Musa dan apa yang akan dibuat Allah dengan batu itu. Ini, Allah terus-menerus menjaga dan melindungi mereka dalam keselamatan mereka. Kenapa dia akan berhenti sekarang? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia berhenti. Allah berfirman kepada Musa bahwa dia akan berdiri di sana di depan Musa di atas gunung batu itu di Horeb. Setelah gunung batu itu dipukul, dari dalamnya akan keluar air. Musa memukul gunung batu itu di depan tua-tua Israel supaya mereka bisa menyaksikan karya Allah. Nama yang diberikan kepada tempat itu adalah Masa dan Meriba. Pengingatan pertengkaran ke bangsa Israel dengan Tuhan. Pada intinya, yang salah adalah meragukan keselamatan, penyediaan, perlindungan, dan kehadiran Allah antara mereka. Mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Setelah semuanya yang dilihat mereka, mereka lupa bahwa Allah menyertai mereka dan akan meniadakan semuanya bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita lupa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita? Apakah saya lupa kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang susah, yang berat? Apakah saya lupa Roh Kudus ada? Kadang-kadang kita lupa juga. Dan itu seperti meragukan karakter yang baik dari Allah. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah sabar? Mungkin itu, kalau itu saya, pasti saya tidak sabar, tapi saya bukan Allah. Allah sabar. Allah bisa melihat masa depan dan masa kini dan masa lampu pada waktu yang sama. Dia di atas waktu. Bukan pohon, sebuah pohon saja yang dilihat Tuhan, tetapi sebuah hutan. Allah sabar dengan bangsa Israel karena dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, covenant. Keluhan dan pertengkaran Israel tidak akan mencegahnya. Dia ingat perjanjian dengan Abraham. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 1-11. Ini agak panjang tetapi penting sekali karena Paulus mengacu kepada cerita ini dan menerapkannya kepada dalam situasi di jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 10. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, bangsa Israel, semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada
bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa dari orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi Paulus ambil cerita itu dan menerapkan cerita itu dalam kasus 1 Korintus atau jemaat Korintus. Yesus adalah batu kita. Dialah menyediakan kebaikan dan kemurahan bagi kita. Jangan kita menyembah berhala-berhala dalam kehidupan kita, dalam gereja, dalam masyarakat. Kita berfokus terus kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah batu keselamatan. Setelah mereka diberikan air minum, masih ada masalah. Tapi masalah berikutnya bukan dari dalam. Masalah ini muncul atau berasal dari luar, yaitu orang Amalek. Seperti di Mesir, ada musuh dari luar. Firaun dan orang Mesir coba mencegah bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang Amalek mau mencegah mereka masuk tanah Kanaan. Ada beberapa orang yang muncul di sini pertama kalinya. Yang pertama itu Amalek. Siapa orang Amalek? Ulangan pasal 25 kita melihat mereka lagi. Ulangan 25 ayat 17 dan 19 atau 17 sampai 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ini mengacu kepada kasus ini dalam kitab Keluaran pasal 17. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belangkamu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Dan dalam 1 Samuel pasal 15, Raja Saul diperintahkan untuk menghanguskan orang Amalek, tapi dia tidak taat sampai Samuel harus buat begitu. Dan kita membaca dalam kitab Ester, orang namanya Haman, dia keturunan dari orang Amalek, terus mau membunuh orang Israel. Nah, itu orang Amalek, mereka jahat sekali sampai mereka mau menghancam, menghancurkan, mengganggu orang lelah, orang yang sakit, orang yang sudah tua. Siapakah Yosua? Yosua kita ketemu pertama kalinya di pasal 17 ayat 9. Allah mampu menghangus orang Amalek sama seperti yang dibuat dengan orang Mesir. Tetapi sekarang di dalam kasus ini dia mau Yosua berperang dengan mereka. Kenapa? Mungkin Allah mau bangsa Israel mempersiapkan diri untuk perang nanti di tanah Kanaan. Yosua akan memimpin mereka pada waktu itu. Tetap
Tuhan yang akan memberikan kemenangan itu. Jadi tongkat Musa dipakai. Tetapi dia ingin mereka berperang. Ingatlah apa yang dikatakan Musa di depan laut terberau. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekarang mereka harus berperang. Melatih. Belajar bagaimana bergantung kepada Tuhan dalam perang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudara membaca kitab-kitab dalam hukum Taurat dan kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kita lihat mereka harus berperang. Tetapi dalam perang itu mereka tetap harus bergantung kepada Tuhan. Kalau tidak, mereka gagal. Seperti dalam kasus Ai. Tetapi dalam Yeriko, mereka bergantung kepada Tuhan. Dan perang itu bersukses. Mereka menang. Nah, lagi siapakah Hur? Hur itu kakek Bezalel. Bezalel dalam Keluaran pasal 31 kita akan ketemu. Dia seorang ahli emas dan perak yang akan membuat kemah Allah. Inilah suatu bayangan untuk kemah suci yang akan dijelaskan di kitab Keluaran dalam pasal 25 dan seterusnya. Kita nanti akan ketemu dengan Bezalel, cucu dari Hur. Dan yang menarik di sini adalah metode yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh Israel. Tongkat Musa tetap dipakai sebagai suatu tanda perlindungan Allah. Pada waktu tongkat itu diangkat, lebih kuatlah Israel. Jika tongkat itu turun, lebih kuatlah Amalek. Fokus di teks ini bukan pada tempat perperangan, tetapi puncak bukit itu menarik. Jadi kita tidak berfokus, Musa dalam tulisan ini tidak berfokus kepada peperangan. Di lapangan peperangan itu, dia berfokus kepada apa yang terjadi di bukit itu. Kenapa itu penting? Walaupun orang Israel berperang, kemenangan tetap di dalam tangan Allah. Apabila Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan. Harun dan Hur juga menolong. Mereka menopang kedua belah tangan Musa dan memakai sebuah batu supaya Musa boleh duduk di situ. Mungkin inilah suatu bayangan untuk bantuan yang Musa akan perlu nanti. Pasal 18 kita ketemu itu. Dia tidak bisa memimpin sendiri. Allah akan membawa dan memanggil orang lain untuk membantu Musa, yaitu Yosua, Harun, dan Hur. Bukan kebetulan aja ada sebuah batu yang dipakai di sini, menurut saya. Sang batu, yaitu Yesus, memberikan air minum. Dan batu ini melindungi Musa dan bangsa Israel. Allah memberikan kemenangan kepada Israel di atas orang Amalek. Kemudian Allah berjanji, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Kenapa sekerasnya itu? Karena mereka sudah membuktikan hati mereka jahat sekali sampai mereka membunuh orang tua dan anak-anak. Dan sebuah mezbah dibuat Musa dan dinamai Yahweh Nisi atau Tuhanlah panji-panjiku. Mezbah ini mezbah yang pertama yang dibuat Musa dan membayangkan mezbah yang akan dipakai di kemah suci. Jadi semuanya ini seperti satu teleskop untuk masa depan dalam kitab Keluaran. Di sini ada frase yang dipakai dalam ayat yang ke-16 yang unik dan susah ditafsir. Tangan di atas panji-panji Tuhan atau tangan di atas takhta Allah. Nah, menurut saya ini pengertian ini, jika kita berdoa dan bergantung kepada perlindungan Tuhan, sepertinya ada tangan di atas takhtanya. Dalam Matius pasal 7 ayat 7, Yesus mengatakan, minta, mencari, mengetok,
Kalau minta akan diberikan, kalau mencari akan ditemukan, kalau mengetuk pintu itu akan dibuka. Jadi kita seperti tangan kita di atas mezbah Allah dalam doa untuk seperti sesuatu yang membuktikan kita bergantung kepada Tuhan dalam doa-doa itu. Allah tidak pernah akan menolak tangan yang diulurkan kepadanya dengan hati yang rendah untuk mencari kemurahan Allah dan kasih karunia. Puji Tuhan. Perang ini dengan orang Amalek seperti perang melawan orang Mesir. Ini hanya salah satu musuh yang akan muncul dan melawan orang Israel. Ada orang Moab, orang Ammon, orang Babel, orang Roma. Semuanya bayangan untuk musuh yang terbesar, yaitu naga itu yang dikalahkan oleh salib Yesus Kristus. Efesus pasal 6 ayat 10-12 menjelaskan musuh-musuh kita. Karena kita tidak ada musuh dari bangsa. Musuh kita masa kini adalah setan, iblis, naga itu yang sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Paulus menjelaskan dalam Efesus pasal 6 ayat 10-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan saudara-saudara, Bapak, Ibu, kita akan menang oleh karena Yesus sudah menang. Di dalam Kristus kita menang. Tidak berarti kita tidak akan menderita. Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Masa kini kita adalah kitab hidup dan mezbah hidup yang menyaksikan tentang kemenangan Allah di dalam kehidupan kita dan kehendaknya yang terus dinyatakan dalam dunia ini. Masa kini Tuhan Yesus tetap batu keselamatan kita untuk penyediaan bagi kita dan perlindungan. Nah, sekali lagi hal itu tidak berarti kita tidak akan menghadapi masalah atau menderita. Itu teologi kemakmuran itu salah. Kita akan menderita, kita akan menghadapi masalah. Tetapi dalam padang gurun itu yang dihadapi, kita bisa bergantung kepada Allah dan percaya bahwa Dia akan menjaga dan melindungi kita. Untuk menutup khotbah ini, saya mau membaca dari Mazmur pasal 46. Mazmur 46. Beginilah, Allah ini bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta akan menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan. Yesus berjanji kepada murid-muridnya dan kepada kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
Yesus adalah batu kita, batu keselamatan bagi kita, dan Dia adalah batu perlindungan bagi kita. Masa kini, tetap Yesus menang, tetap Yesus adalah Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah batu keselamatan bagi kita. Tolong kita hidup sesuai dengan pengharapan itu, sesuai dengan kebenaran itu, dan berfokus kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.